Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaifa halukum anak-anakku sekalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pembelajaran yang kedua, yaitu tentang darah. Apa itu darah? Yuk kita bahas bersama-sama. Darah merupakan komponen tubuh yang sangat penting. Darah berperan mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan bahan lainnya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Nah, cairan dalam tubuh kita terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama itu sel darah dan cairan darah atau plasma darah. Sedangkan sel darah terdiri dari sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, plasma darah. Lebih dari setengah darah kita tersusun atas plasma darah. Plasma darah mengandung sari makanan dan air. Air merupakan bagian terbesar yang menyusun plasma darah. Sari makanan yang larut dalam plasma darah adalah zat gula, protein, lemak, vitamin, darah, mineral. Nah, fungsi plasma darah yang pertama adalah mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Sari makanan ini diserap oleh darah dari usus halus. Plasma darah juga mengangkut karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan. Karbon dioksida ini diangkut ke paru-paru dan dikeluarkan melalui pernapasan. Sekarang sel darah merah. Ya. Sel darah merah berwarna merah. Jika dilihat menggunakan mikroskop, maka bentuknya seperti cakram. Di bagian tengahnya agak cekung, ya. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Sel-sel darah merah terbuat dari zat yang disebut sumsum. Sumsum banyak terdapat di dalam tulang-tulang kalian. Apabila sel-sel darah merah mati, maka sumsum akan menggantikannya. Sumsum menghasilkan 2 juta sel darah merah setiap detik. Masya Allah ya, luar biasa ini ciptaan Allah ya. Kemudian sel darah merah mengandung hemoglobin atau Hb. Hemoglobin membuat darah berwarna merah. Hemoglobin berguna untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru. Darah yang banyak mengandung oksigen berwarna merah, sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida berwarna merah tua. Sekarang sel darah putih. Sel darah putih berwarna putih. Ukuran sel darah putih lebih besar dari sel darah merah. Bentuk dari sel darah putih berubah-ubah karena selalu bergerak aktif. Sel darah putih berguna membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Kuman yang masuk ke dalam tubuh akan dikepung dan ditangkap kemudian dimakan oleh sel darah putih. Sekarang keping darah. Keping darah adalah butiran darah yang bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Ukuran keping darah hanya sepertiga dari ukuran sel darah merah ya, lebih kecil ya. Keping darah berguna untuk pembekukan darah ya. Contohnya apabila misalkan kalian terluka ya, di sini apabila kalian teriris pisau, maka keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu mempercepat darah membeku ya. Jadi darahnya membeku. Ini karena fungsi dari keping darah tersebut. Ya. Nah, kemudian sekarang coba kalian lihat pada halaman 55 ya. Ayo menulis. Nah, di sini ada tabel itu tentang penyebab gangguan pada organ peredaran darah dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, untuk ini nanti ada hubungannya pada pembelajaran yang kedua ya.
pada halaman 59 sampai 60 ya. Nanti kita bisa lihat di sana, itu hampir sama ya tugasnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat buka pada halaman 60, yaitu pembelajaran yang kedua. Nah, pada halaman 59 di situ ada organ peredaran darah manusia. Nah, organ peredaran darah pada manusia ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, fungsi darah yaitu mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah itu tempat mengalir darah. Ada arteri, vena, kapiler, dan juga ada jantung ya, fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini udah pernah ya. Namun nanti kalian tetap baca ini ya, cara mandiri untuk mengulang atau mereview lagi ya. Kalau sebelumnya fungsi darah cuma beberapa ya, di sini ada 7 ya, ada 7, nanti kalian bisa baca kembali ya. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 60 ya. Itu ada gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yuk kita bahas bersama-sama. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan ya. Jadi sebabnya itu ada faktor keturunan ya dari orang tua dan juga bukan dari faktor keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Nah, berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama ada anemia. Ya. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb ya, atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Ya, ini anemia. Kemudian ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah ya pada tubuh manusia. Lawan dari hipotensi ada hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Dan yang keempat ada leukemia atau kanker darah. Nah, gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Nah, contoh seperti ini ya, gambarnya ya. Jadi sel darah putih itu dia memperbanyak dirinya ya tanpa terkendali, sehingga memakan yaitu mengambil ya sel darah merah. Lihat ya, bagian kiri ini darah yang masih normal. Nah, bagian yang kanan itu orang yang darahnya itu terkena penyakit leukemia. Karena sel darah putihnya berkembang, memperbanyak diri, kemudian memakan sel darah merah. Ya. Kemudian yang kelima ada jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak, darah, atau kolesterol pada arteri koronaria. Ya. Jadi ini harus kita jaga ya makanan kita ya. Hati-hati makanan mengandung kolesterol yang tinggi, itu harus kita jaga. Ya. Kemudian ada faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan ya. Jadi karena faktor keturunan. Apa saja? Yang pertama ada hemofilia.
Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, ini contohnya ya. Dari yang kanan itu normal ya darahnya. Jadi kalau terjadi luka, dia otomatis akan membeku. Ya, darah itu. Kemudian bagian kiri, nah, itu orang terkena hemofilia. Darahnya tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Ya. Kemudian yang kedua, ini talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, ini yang normal sebelah kiri ya, bentuknya masih beraturan. Nah, yang orang yang terkena talasemia, bentuk darahnya merahnya tidak beraturan, lihat sebelah kanan. Ya. Nah, itu gangguan pada organ peredaran darah manusia ya. Baik yang karena non keturunan dan karena faktor keturunan. Nah, sekarang kita masuk ya, bagaimana ya usaha-usaha untuk mencegah terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Apa saja? Di antaranya makan makanan yang bergizi ya, kita harus pilih makanan-makanan yang sehat ya. Jauhkan makanan-makanan yang tidak bergizi. Yang kedua, olahraga teratur ya, ini harus kita laksanakan karena kita kerjakan ya, karena manfaat dari olahraga itu banyak sekali. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup ya, tidurnya tidak terlalu malam. Ya, dan porsi tidurnya juga harus ya yang sesuai ya, tidak terlalu berlebih dan juga tidak kurang ya. Nah, mungkin itu saja dari Pak Indra. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.